Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur. Dalam kesempatan ini kita akan mempraktekkan pembuatan aplikasi sewa mobil ataupun rental mobil. Nah, kelebihan dari ataupun perbedaan dari aplikasi ini, penggunaan objek menggunakan checkbox ataupun checklist. Karena selama ini kan kita bermain textbox, terusnya yang project sebelumnya juga kita bermain radio bottom, dan sebelumnya kita menggunakan combo box. Nah, sekarang kita menggunakan checklist atau checkbox. Nah, jadi men-checklist gitu kan. Kalau radio bottom kan biasanya kan lebih dari dua, nah, jadi hanya memilih satu biarpun ada dua gitu kan. Terusnya kalau combo box memilih satu, tetapi ada beberapa tampilan jadi ke bawah gitu kan. Nah, kalau checklist atau checkbox ya seperti menu gitu kan, mau teh tawar, kerupuk, nah, akan bertambah. Jadi ketika checklist akan bertambah. Oke, kita buat. Pertama kita buka Visual Basicnya. Oke, kemudian masih menggunakan project yang sama, project perpustakaan. Nah, karena belum ada ya, baru kita buat lagi form baru, membuat aplikasi tersebut. Saya ulangi, klik kanan, add Windows Form, nah namakan di situ FRM sewa mobil .vb. Oke, kemudian add. Nah, seperti biasa, control box-nya ini kita hilangkan. Nah, kemudian control box-nya kita hilangkan. Oke, terusnya pada form, pada teksnya kita tulis di situ aplikasi sewa atau rental mobil. Oke, seperti biasa kita menggunakan combo box biar untuk merapikan setiap objek gitu kan. Nah, di sini pada teksnya kita tulis di situ data penyewa di sini. Penyewa di sininya pada label kita buat label di sini, label kita copy saja buat 3 di sini. Label pertama nama, kemudian di sini jenis kelamin, di sini alamat. Nah, kita buat text box di sini. Di sini kita buat text box. Nah, jenis kelamin kita gunakan radio bottom. Radio bottom terus laki, kemudian di sininya kita tulis perempuan, di sininya menggunakan rich text box karena panjang ya. Silakan disesuaikan saja jika bagaimana baiknya. Kita copy, mempermudah saja, mempercepat. Nah, terus di sini kita hapus, sehingga turunkan, kecilkan saja. Nah, di sini ada teks, tulis di situ data mobil. Di sini tulis kode mobil, di sini warna mobil, di sini merek mobil, di sini
Yes, maaf. Oke, di sini apa tuh harga sewa? Harga sewanya berapa? Kan? Terusnya di sini harga, di sini tulis lama pinjam per jam. Oke. Nah, di sini kita kecilkan saja ya. Kita di copy saja di project dari sini. Kita copy saja dari sini. Kita sini. Oh ternyata kurang lebar. Sini yang baru, kemudian kita buat combo sama seperti project sebelumnya, combo box. Oke, kalau sudah, kemudian kita akan membuat biaya lain-lain. Nah, tinggal di copy saja seperti yang sebelumnya. Kita copy, di copy saja. Nah, ini biaya lain-lainnya ini dihapus, dihapus. Nah, ini dihapus saja, dihapus. Kemudian kita, yang saya bilang, perbedaannya yaitu kita menggunakan checklist atau checkbox. Nah, ada checkbox di sini. Nah, terus di sini kita ganti di sini asuransi. Di copy saja buat 3, jadi disesuaikan menurut bagusnya kalian, Bapak Ibu. Nah, di sini tulis asuransi tambahan. Di sini tinggal diganti supir. Di sininya, nah, di sini tinggal disesuaikan harganya berapa. Nah, simpel saja ya. Jadi kalau memang tidak ada ya tidak usah, gitu kan. Jadi dikondisikan saja bagaimana baiknya. Kemudian kita copy di sini pada lama-lama, gitu kan. Nah, di sini. Nah, ini di copy hapus, ini dihapus. Nah, kemudian kita arahkan ke atas. Nah, kita saja. Ya. Nah, jadi oke. Nah, di sini kita hapus saja. Dihapus. Nah, dihapus. Oke, yang ini kita ganti total pembayaran. Di sini uang muka, di sini sisa pembayaran. Hampir sama dengan project yang sebelumnya ya, hampir sama. Cuma memang kelebihannya ini karena menggunakan checkbox, gitu kan. Jadi makanya saya bilang selalu disesuaikan saja bagaimana baiknya, karena memang setiap project yang di lapangan tuh pasti berbeda-beda. Jadi ada yang membuat ini tapi tidak perlu, ya tidak usah diikuti, gitu kan. Karena itulah yang saya pernah bilang di ketika saya membuat sesuatu, ketika saya pengalaman saya, gitu kan, belajar pemrograman, gitu kan, biarpun simple gitu, tapi ketika kita buat masalah belum tentu, di lapangan belum tentu. Itulah kita harus mengupdate, menyesuaikan, biarpun tidak semua yang kita buat itu harus sempurna di depan mereka, tidak. Karena memang banyak yang aplikasi tertentu kadang-kadang sayang ketika kita beli, gitu kan, kita buat, gitu kan, sudah dibeli ataupun sudah kita buat tidak berlaku, gitu kan.
Karena mungkin bagi mereka ini kurang bagus, kurang bagus, kurang bagus gitu kan. Malahan banyak orang lebih senang yang terbiasa dengan sistem yang masih ramai itu penggunaan Excel, karena bagi mereka itu lebih mudah, lebih simpel. Nah, ya makanya itulah dengan adanya suatu program atau suatu sistem yang kita buat seharusnya bisa lebih baik dari yang Excel yang sebelum mereka pakai gitu kan. Jadi makanya disesuaikan saja bagaimana baiknya. Oke, kalau sudah kita buat itu bottom, sini bottom, nah, sini bottom, buat bottom. Oke, di sini kita copy saja. Nah, di sini, kemudian kita copy lagi di sini. Oke, baru dikecilkan, disesuaikan saja gimana baiknya. Oke, pada teksnya tulis di situ hitung. Kemudian di sini batal. Kemudian di sini keluar. Oke, keluar. Oke, kalau sudah buat seperti ini, sama persis yang di project yang kita buat, yang sebelumnya bagi mahasiswa yang sudah lewat mata kuliah saja mungkin nggak jauh beda gitu kan. Apalagi yang sudah tahu akan buku saya dalam buku praktikum itu sama persis gitu, cuma beda-beda tampilan saja. Oke, kalau sudah seperti biasa kita namakan name, bukan teks ya, namakan. Nah, namakan di sini. Nah, kebetulan, nah, kita tidak berhubungan dengan ini. Jadi saya tidak namakan, gitu kan. Kecuali nanti yang kita berhubungan sama database, gitu kan. Kalau database ya wajar. Pak, bagaimana kita gunakan? Ada, bisa menggunakan database, jadi masukkan bisa, atau juga menggunakan fitur ataupun kita gunakan yang langsung mengcopy. Jadi seperti apa ya, screenshot begitu bisa. Gitu kan. Jadi ya tampilannya ketika ini klik di situ ataupun print langsung keluar sama persis yang di sini. Gitu kan. Ada namanya seperti screenshot, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi nanti kita namakan yang ini tidak perlu inilah. Yang ini saja dulu, namakan di sini CHK asuransi. Terus di sini CHK tambahan. Di sini CHK supir. Oke, di sini kita namakan TXT biaya lain. Nah, di sini maaf, di sini dulu CMB combo ya, kode. Di sini TXT warna. Di sini TXT merek. Di sini TXT harga. Di sini TXT total lama. Oke. Di sini TXT total. Di sini TXT uang muka. Di sini TXT sisa bayar. Nah, di sini tulis BTN bottom hitung. Di sini BTN batal. Di sini BTN keluar. Oke, sudah kita namakan seperti biasa. Kita namakan. Jangan lupa yang di sini kita jadikan enable atau tidak bisa di list. Yang pertama ini ya kita enablekan, tidak bisa diedit. Nah ya, false. Nah, di sini kita enablekan tapi bukan enable, tapi kita tulis cari kata drop down style, ini kan. Jadi list. Oke, di sini sama. Jadi menjadi enable. Nah, kalau ini kan beda, jadi enable. False. Di sini sama. False. Di sini sama. False. Oke. Oke, terusnya di sini total bayar. Kita bisa nanti langsung otomatis nanti tinggal di
nanti kan total bayar itu didapat ketika apa ya, total bayar itu ini ditambah dengan ini. Nah, ini tambah ini dikali ini, gitu kan. Ini otomatis nih. Jadi tombol hitung itu. Nanti kalau ini yang bawahnya, jadi kita diketik langsung otomatis juga ya seperti ini. Jadi gabungan dari yang sebelumnya, proyek sebelumnya dengan yang sebelumnya baru-baru ini. Oke, kita coba, kita klik. Oh ya, saya lupa dulu. Kita yang simpan-simpan dulu. Kalau saya itu kalau membuat suatu sistem atau apapun itu kan, yang ringan-ringan dulu lah gitu kan. Seperti yang ini, klik 2 kali pada tombol keluar, tulis di situ frm utama .show ini titik close. Oke, terusnya sudah kalau itu. Nah, sekarang kita linkkan ke sini form utama, klik 2 kali file frm utama. Nah, belum ada kan di sini, tulis di sini sewa mobil. Oke, nah kemudian klik 2 kali, nah, copy saja dari ini atasnya. Nah, di sini baru tulis di sini frm apa tuh sewa mobil. Karena akan belikan saja. Balik. Oke, ini jangan lupa disimpan, di close saja, di close saja. Oke, kalau sudah, nah, sudah nih, bikinnya kan sudah, biar terkeluar dan melingkarnya sudah. Sekarang klik 2 kali pada form. Nah, yang atas, di atas tulis ini karena kan kita mau nampilkan yang ini nih. Nah, tulis di situ, sub isi combo. Tulis di situ CMB kode dari sini kan ya, dari sini nih. Nanti ketika itu ngelis bukan ngelis, ketika diklik akan keluar gitu kan. CMB kode titik item clear. Nah, CMB kode item juga add, nah kurung buka, nah terusnya pilih data, pilih data atau pilih kode salah. Terusnya nah itu CMB kode item ADD, tulis di situ MD atau mobil 001. Nah, copy saja biar nggak lama. Di sininya 2, di sini 3. Di sininya CMD kode selected index sama dengan 0. Oke, gitu. Nah, kalau sudah sama yang sebelumnya sewa toko buku ya, toko buku. Nah, di sini tulis di situ isi combo. Karena sebelumnya kita sudah praktekkan, tidak perlu kita testing aja, nanti aja ya testingnya. Kalau sudah dibuat nih, kalau di testing kan masih keluar ya, masih keluar. Nah, kan di sini sudah keluar otomatis. Sekarang kita klik di sini, ketika MB001 keluar di sini kan, keluar kan. Nah, kita klik 2 kali di sini. Nah, terusnya tulis di situ if cmb kode.text. Harus sama persis ya, MB 001. Biasanya ada kadang-kadang di sini bukan 0 tapi nah itu kan dia nggak mau dia 001. Kemudian then, nah, otomatis kan then misalnya B01 ya. Nah, TXT warna kan warna dulu kan di sini warna. Di sini kan warna merek dengan harga sewa kan. Warna .text sama dengan umpamanya merah. Nah, terusnya teks teks merek nah, .text nah, sama dengan umpamanya Honda
kemudian txt harga .text umpamanya di sini 150 per jam. Nah, ini kan masih sama seperti yang sebelumnya karena masih berpatokan yang ini gitu kan. Jadi kita gunakan else if. Nah, copy saja dari sini. Nah, kita ganti MB02. Di sini hitam. Di sininya Suzuki. Suzuki di sininya 250. Nah, terusnya copy saja. Ctrl C di sini OB03. Ini warnanya putih. Nah, di sininya Toyota. Nah, di sininya 350. Oke. Nah, coba kita testing seperti biasa. Coba dulu Siska 123 login, oke. Sini, nah, kayak sudah keluar kan. Nah, klik, nah sudah muncul kan. Nah, klik, nah, sudah muncul kan. Nah, sudah muncul seperti itu. Nah, kalau sudah seperti biasa kita akan masuk ke sini. Jadi ketika kita klik akan muncul, ketika kita klik akan menambah, klik gitu kan. Biasanya kan dalam mobil-mobil yang ya cukup lah gitu. Kadang-kadang ada sih yang berapa gitu. Saya juga dulu sebelum punya mobil kendaraan juga rental, tapi tidak seperti ini ada data penyewanya gitu. Mohon maaf data penyewa, data tambahan di sini maaf. Nah, di sini nanti saya ganti ya nggak pakai begini-gini yang biasa sih mungkin ini mobil-mobil yang wah diasuransikan, ada asuransi tambahan ataupun menggunakan supir. Oke, kita mencoba nih, saya ganti dulu bukan data penyewa nih, data ya bukan data ini biaya lain. Oke, caranya gimana? Nah, sama kita balik lagi di sini, kita buat di sini. Nah, di bawah maaf di sini. Di bawah kita buat sub baru objek tuh kelas baru di sini ya. Dibuat objek baru di sini, subjek baru di sini. Nah, di sininya kita buat sub pilihan, namanya kita menamakan pilihan. Oke, terusnya tapi di dalam pilihan itu kita namakan nilai, karena kan subnya pilihan betul, tapi di sininya kita namakan lagi di sini apa namanya? Namanya nilai, dimension nilai sebagai integer. Kita jadikan 0. Kalau sudah kita pilih dengan 0. Terusnya jika apa? Jika kita pilih ini dan ini gitu kan. Jika kita tulis di situ if CHK asuransi checklist sama dengan true. Nah, kemudian kita den, nanti otomatis den. Kemudian apa? Nilai sama dengan nilai itu ditambah dengan harga 100.000. Gitu. Jadi kalau nanti tidak di cost up, tidak dipilih, dia akan 0. Tapi ketika dipilih ditambahkan 100.000. Nah, sama terusnya and if kalau tidak ada sama sekali langsung. Nah, kalau tidak sama sekali kan 0. Nah, keluarnya di mana? Di txt biaya lain-lain .text. Di mana untuk apa? Yang dikeluarkan apa? Nilai. Nah, gitu yang saya menjelaskan ya. Di nilainya itu sebagai integer 0 sama dengan 0. Kalau di checklist itu harganya 0 ditambah 100.000. Kalau tidak sama sekali akan 0 gitu kan. Keluarkannya di mana? Di txt di lain-lain, yaitu apa? Nilai ini gitu kan. Kita kalau ini kita tambahkan lagi di sininya sama, daripada lama-lama kita langsung copy saja ini ya. Kita copy saja ini. Ctrl C. Nah, di sini diganti, jangan lupa ya, ini diganti, jangan lupa. Ganti menjadi CHK tambahan. Nah, di sininya umpamanya 150.000. Nah, sama. Nah, tambahkan di sini copy paste aja kan.
Di sini ganti lagi CHK supir. Oke, jadi jangan lupa gitu kan. Jangan lupa diganti. Oke, jangan lupa disimpan sininya. Nah, Siska 123 login. Oke, di sini. Oke, pilih di sini umpamanya. Oke, hitam Suzuki. Oke, asuransi pakai nggak? Pakai. Oke. Oh, nggak keluar ya. Kenapa nggak keluar nih? Apa karena saya ini ya? TXTB 100, ini 300, mohon maaf. 300. Oke. Saya akan nilai 300 terus nilai. Oh iya, dikarenakan kenapa belum bisa? Karena ini kan kosong. Ini baru dipanggilkan, baru buat statementnya, subnya, tapi belum tahu ininya ini untuk siapa mana gitu kan, untuk siapa gitu kan. Ya benar, maaf. Ini sudah dibuat perwakilannya, nah, subnya. Nah, kita belum untuk siapa itu. Nah, ini klik 2 kali di sini ini. Tulis di situ pilihan. Sama lagi klik 2 kali pilihan. Nah, klik 2 kali di sininya pilihan. Oke. Jangan lupa disimpan, kita testing. Siska 123 login. Oke, di sininya klik di sini. Oke. Nah, mau umpamanya ini ya. 3, oke, 350 pakai ini nggak asuransi, oke, pakai supir nggak, oke, 400.000 ya, gitu kan. Mau pakai asuransi tambahan, oke, nggak perlu pak, saya pakai hanya supir aja. Nah, segitu. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita mau hitung. Nah, hitung itu jumlah ini dikali dengan ini, nanti ditambah dengan ini. Itu. Jadi sama saja sih, supir ditambah dengan harga sewa dikali dengan lama pinjam. Jadi lama pinjam itu dikali, jadi harga sewa dikali dengan lamanya. Ya, jumlahnya berapa dikali dengan ditambah dengan ini. Gitu. Oke. Jadi kan harga sewa itu biasanya kan umpamanya harga sewanya biasanya sih kadang juga 350.000 itu untuk 1 hari biasanya kan, bisa per jam itu tergantung gitu kan, makanya tergantung mobilnya gitu. Malah saya pernah lihat yang untuk Fortuner itu per 8 jam apa itu 1,1 ya, tergantung, ada main jaman atau main 1 hari atau per minggu, dikondisikan saja gitu kan. Jadi intinya harga sewa dikali berapa jam, jumlahnya itu ditambah dengan biaya lain-lain. Oke, ini biaya hitung tuh. Oke, sekarang kalau sudah, kita klik 2 kali. Jadi intinya saya ulangi lagi, hitung itu akan keluar di sini. Nah, dari mana rumusnya? Harga sewa dikali sama lama pinjam. Nah, hasilnya kedua itu ditambahkan dengan supir. Oke ya? Oke. Nah, klik 2 kali di sininya. Boleh hitung, tulis di situ. Yang pertama kita keluarkan di sini kan. Total kan? Oke. Total kan? Nah, di sini. Oke. Total kan? Oke, di sini saya lihat dulu sebentar. Oke, total. TXT total. Oke, .text sama dengan file. Oke, file. Nah, di sini kita umpamanya di sini dulu, biaya yang lain di sini ya, umpamanya di sini dulu lah, sama aja sih sebenarnya, mau ini dulu, kita ini dulu lah. Terus di situ txt biaya lain .text, nah ditambah. Nah, kebetulan kan ini kan harus dijadikan satu, dikurungkan nih, jadi harga sewa dikali lama pinjam dijumlah, habis itu dijumlahkan. Jadi seperti ini. Jadi kurung buka, file, kurung tutup, txt harga .text, oke, kurung ini, tutup, terusnya dikali file,
txt lama dot text, nah, kurung tutup. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Ya, jadi intinya di sini kan harganya dikali berapa gitu kan. Baru ditambahkan dengan biaya yang lain. Kita coba ya, Coba Siska 123 login, terusnya di sini umpamanya ini 250. Saya pakai asuransi, saya pakai supir, oke. Pinjamnya umpamanya 6 jam, langsung hitung. 100.900.000. Oke, ya kan? Oke, sip. Dia tinggal disesuaikan umpamanya MB03. Nah, di sininya pakai supir. Kita pakai supir. Nah, di sininya kita saya minjem 3 jam. Tuh, sama kan? 1.300.000. Oke. Kemudian, nah ini kalau sisanya kita langsung saja pengisiannya otomatis saja seperti yang sebelumnya. Jadi mengisi umpamanya 1.500.000, nanti keluar di sininya 200.000. Oke, kita keluar di sini. Nah, sama yang sebelumnya logikanya, kita klik di sini kan, kita klik di sini akan keluar di sini kan. Nah, itu dari ini dikurangi dengan ini, gitu kan. Jadi intinya uang muka kita ketik akan keluar di sini, perhitungannya ini dikurangi dengan ini. Oke. Kita klik 2 kali di sininya, tulis di situ, keluarkannya di mana, di sini kan, sisa bayar kan. txt sisa bayar .text sama dengan file kurung buka dari mana, uang muka di sini kan, uang muka dikurangi dengan ini, txt uang muka .text sama dengan dikurangi file txt biaya apa tuh di sini, total txt total.text. Nah, kalau sudah, coba kita testing, ya, total testing Siska 123 sama seperti tadi. Kita ini pilih yang ini umpamanya 6 jam memakai asuransi dan supir. Hitung uang mukanya umpamanya 1 juta. Oke, nah jadi kurangnya sisa pembayarannya 900.000 atau juga di sini 2 juta atau 2 juta. Oke kan, ya, tadi disesuaikan saja lah, mungkin karena ini ringan, kedua juga mungkin sebagai referensi kalian bisa disesuaikan. Oke, sekarang terakhir kita buat tombol batal. Ini agak sedikit panjang, yaitu klik 2 kali pada tombol batal. Nah, bisa kita langsung saja gitu kan, bisa langsung saja bikinnya. Nah, kita buat di sininya. Kita buat di sini saja, karena membuat itu kita panggil, kita buat sub sendiri aja. Maaf, di sini ya, di sini atasnya saja sub bersih. Terusnya txt, apa tuh, kebetulan di sini apa ya, kita belum namakan ya, seharusnya di sini ya, karena seharusnya sih ini kita bisa bersihkan itu kan, tapi karena mengingat ini waktu gitu kan, jadi kita hanya ini saja gitu kan, kita bersihkan. Jadi di sini ya, teks apa tuh, CHK asuransi menjadi checked, nah, menjadi false. Terusnya CHK tambahan checked menjadi false. Oke, CHK
sopir ceket jadi false. Oke, txt biaya lain-lain dot text menjadi clear, clear. Terusnya cmb kode, terusnya item clear, terusnya txt warna dot clear, txt merek dot clear, txt lama dot clear, terusnya txt total dot clear, txt uang muka dot clear, txt sisa bayar dot clear. Jadi kita coba ya, jadi ininya sini Bapak. Oke, setelah selesai bagi yang sudah dikondisikan saja kalau melihat buku saya juga. Oke, bisa nanti kamu pause saja lah kalau melihat dari YouTube saya. Nah, di sini kita bakal hitungnya tulis bersih. Oke. Kita testing. Sininya Siska 123 login. Oke. Di sini sewa mobil. Nah, di sini ya. Oke, lama pinjamnya 8 jam. Asuransi dengan supir saja. Klik di sini, uang mukanya umpamanya 1.500.000. Oke, depan kurang. Kita batal, sip. Sininya, ini otomatis ada yang kurang nih. Ini ada yang kurang. Dan ini saja yang kurang ya. Oh, harga sewanya belum kayak itu ya. Harga sewanya belum di sini nih. Nah, di sininya ada yang kurang harga sewa. Di sininya sewa. Sini txt sewa. Oh, salah. Lama ya. Lama apa tadi? Harga. Txt harga. Oke, clear. Nah, di sini kalau sudah batal, sini isi combo. Ya, di sini kan sudah ada isi combo. Di sini tambahkan lagi kurang txt harganya. Testing lagi. Siska 123 login di sininya. Oke, kita pilih di sini yang biasanya umpamanya 5 jam. Nah, di sini asuransi pakai supir juga. Nah, hitung. Nah, umpamanya uang mukanya 500.000. Oke, kurang sekian. Nah, baru batal. Nah, baru di sini. Oke, kayaknya tidak ada perubahan. Nah, ini nanti saja kan tidak terlalu pengaruh ya, karena membuat aplikasi saja. Nanti kita berhubungan nanti dengan database ataupun screenshot, baru nanti kita namakan di situ penamanya. Oke, itu saja. Terima kasih atas kita sama-sama belajar. Terima kasih. Kita tetap belajar, mengupdate ilmu kita gitu kan. Siapa tahu ya, tidak tahulah, insya Allah tahu kapan lah suatu saat impian kalian ingin membuat suatu aplikasi atau sistem ya. Tapi ini semua kan butuh proses. Tetaplah belajar, tidak menyerah, tetap konsisten. Nah, ini salah satu channel hanya memberikan informasi sedikit. Nah, di luar sana mungkin lebih banyak, lebih mungkin lebih simpel juga dalam penyajian, tidak seperti saya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.